Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Ada lintasan di dalam tubuh. Apa kita diciptakan? Mengetahui apa saja manfaat dari Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya hingga kelak yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Kaifa halukum santri-santri Ustaz? Alhamdulillah ya. Semoga Allah menjaga antum dalam kebaikan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang materi iman ya. Mungkin lebih merinci ya, sebelum sudah disinggung. Santri-santri Ustaz juga kan lagi menghafal hadis yang kedua ya, tentang hadis Jibril ya. Bagaimana di situ dijelaskan tentang Islam, iman, ihsan, kemudian hari kiamat gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang berkaitan dengan iman. Pentingnya iman ya, secara bahasa kita pahami adalah yang pertama adalah membenarkan ya, pembenaran terkait dengan iman itu sendiri. Kemudian diucapkan dengan lisan ya, diyakini oleh hati, dan dijalankan dalam setiap amal perbuatan. Nah, tiga aspek ini harus mendukung ya, dan iman itu dia bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman karena adanya ketaatan ya, dan berkurangnya iman karena kita banyak melakukan kemaksiatan ya. Nah ya, baik, yang pertama iman, kita sering ya di setiap ikrar, santri-santri sering mendengar ya, iman ya kan sebelum Al-Quran, adab sebelum ilmu ya. Nah itu sering nah apa sih iman itu ya? Mungkin semuanya sudah dihafal terkait dengan 6 poin rukun iman ya. Iman kepada Allah ya, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, atau kepada rasul-rasulnya ya kan, kemudian hari kiamat, dan takdir baik maupun buruk. Yang pertama iman kepada Allah ya, ini sangat penting ya. Nah, dimana kita ketahui beriman kepada 3 hal ya, 3 aspek yang harus kita pahami. Yang pertama dari rububiyahnya, rububiyah ya. Maksudnya gimana rububiyah ya? Bagaimana Allah mengatur, menjaga, merawat alam semesta ini ya. Bagaimana semuanya berkeseimbangan ya. Allah ciptakan langit dan bumi ya, Allah merawatnya. Kemudian Allah menumbuhkan tanaman-tanaman ya. Allah yang menciptakan laut yang begitu luas dan daratan yang begitu luas. Allah mengaturnya ya, menerbitkan matahari ya. Bagaimana bumi ini berputar, matahari berputar juga ya, semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada yang luput dari kehendak Allah. Kenapa? Lihat matahari yang begitu besar saja taat sama Allah. Dia setiap pagi terbit dari timur dan terbenam di barat. Itu terus, tidak pernah sedikit pun matahari itu membangkang ya. Terlebih lagi kita manusia,
Kemudian beriman dari uluhiyahnya. Maksudnya yang berhak diibadahi, yang disembah hanya Allah. Dan jangan sekali-kali menyekutukannya ya nak ya. Karena salah satu dosa yang tidak diampuni sebelum kita bertobat kepada Allah yaitu dosa menyekutukan Allah. Ya, udah ibadah kepada Allah saja, insya Allah selamat. Terus selanjutnya adalah, dan yang ketiga adalah beriman kepada asma wa sifatnya. Ya, begitu banyak yang datang kepada kita, kabar kepada kita ada 99 nama ya, asma wa sifat. Dan itu yang datang kepada kita. Ya, datang yang kabar tentang nama-nama Allah dan sifatnya. Dan kita harus pahami hal-hal seperti itu ya. Contohnya Al-Khaliq, Allah Maha Mencipta. Ya, Allah Maha Mencipta. Menciptakan semua alam semesta ini. Menciptakan manusia dan jin, malaikat, seluruhnya Allah ciptakan. Kemudian apa? Al-Muhaimin, Allah lah yang mengatur. Nah, ini salah satu nama-nama Allah. Ya, asma wa sifat yang harus kita pahami. Ya, jadi itu tadi beriman kepada Allah. Nah, setelah kita mengetahui yang tadi, selanjutnya apa? Beriman kepada malaikat, ya, malaikat. Nah, Allah juga menciptakan malaikat, ya. Bagaimana Allah ciptakan malaikat itu adalah fitrahnya adalah taat sama Allah, ya. Jadi ketika Allah perintahkan A, ya udah A. Dia tidak akan pernah membangkang, tidak punya pilihan lain. Beda halnya dengan manusia, ya. Manusia diberikan bagaimana manusia bisa memilih, ya, memilih. Tapi bukan berarti seenaknya, ya. Semua akan dipertanggungjawabkan. Ya, jadi Allah menciptakan malaikat, bahkan malaikat itu ada malaikat yang diperintahkan untuk mengawasi manusia, mencatat, ya, ada di kanan kiri kita, mencatat setiap kebaikan, mencatat setiap ada malaikat yang mencatat keburukan kita, ya. Makanya Ustadz selalu mengingatkan, ya nak ya, Ustadz mungkin tidak untuk saat ini pembelajaran online, Ustadz tidak bisa bertemu langsung dengan santri-santri, ya. Tapi bagaimana kuasa Allah, ya nak ya, kita harus selalu berbuat jujur, karena Allah telah mengirimkan malaikat, ya, sebagai pengawas bagi kita, mencatat setiap kebaikan, demikian pula mencatat setiap keburukan kita. Makanya di setiap mengerjakan tugas-tugas, ya, jadi sebab pada dasarnya hikmah dalam kondisi saat ini pembelajaran online, bagaimana ujian bagi santri-santri Ustadz ketika di rumah, ya. Apakah berpegang teguh dalam kejujuran, ya, istiqomah dalam kejujuran, atau malah sebaliknya, ya. Masya Allah. Jadi Allah ciptakan malaikat untuk banyak hal, tugas-tugas mereka, ya. Sebagaimana kita ketahui malaikat Jibril, ya, menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak lagi, ya. Selanjutnya setelah beriman kepada malaikat yang Allah ciptakan, ya, mengimani bahwa malaikat itu ada, ya. Selanjutnya adalah beriman kepada kitabullah, ya, kitab-kitabnya, yang khususnya bagi kita adalah Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus yakini, ya, Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah, ya, firman Allah. Jika antum ingin selamat, ikuti petunjuk itu. Tidak ada yang lain. Jika ingin selamat dunia dan akhirat, ya, ikuti apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu bukan ucapan manusia, ya, bukan karangan manusia. Al-Quran itu adalah kalamullah, dan pasti di dalamnya kebaikan. Jangan sekali-kali ragu dengan hal itu,
karena ini berkaitan dengan keimanan kita. Selain Al-Quran, Allah juga sebelumnya masa lampau, ya, Allah pun memberikan kitab kepada Nabi pertama Nabi Musa, ya, Taurat, kemudian Jabur, ya, kitab Jabur kepada Nabi Daud, dan yang ketiga kepada Nabi Isa yaitu Injil, dan yang terakhir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kitab-kitab sebelumnya itu berlaku bagi umat sebelumnya, ya. Kita hanya mengimani saja bahwa sebelumnya pernah turun kitab-kitab selain Al-Quran, dan untuk saat ini, ya, petunjuk hanya Al-Quran, ya, yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan itu harus kita imani. Dan berikutnya adalah beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ya, yang kita yang kabar datang kepada kita itu ada hampir 120 ribuan, ya, utusan Allah, ya. Nah, dan Rasul itu tidak sebanyak itu, ya, itu Nabi, dan sisanya adalah Rasul. Yang kita ketahui adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasul umat terakhir, ya, umat terakhir, umat Islam terakhir. Nah, kita harus mengimani setelah kita mengetahui, ya, bahwa petunjuk, sebaik-baik petunjuk itu pertama Al-Quran, ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang menjelaskan tentang Al-Quran itu yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jika antum ingin selamat, jadi bukan hanya Al-Quran saja, tapi bagaimana kita mengikuti petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya banyak para rasul, ya, para rasul dan para nabi, ya, yang Allah utus, dan itu bagi kaumnya sebelumnya. Dan bagi kita adalah bagaimana kita mengimani Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang diperintahkan, ya. Apa yang diperintahkan, jangan sekali-kali kita menolaknya, ya. Jangan sampai sekali-kali kita menolaknya, karena ya berbeda, ya. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini seorang rasul, ya. Beliau seorang hamba dan seorang rasul, dan kita harus mengimani betul. Jika ingin selamat, maka mengikuti jejak beliau. Dan bagaimana kita memahami agama ini sebagaimana pemahaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.